Seorang anak kecil bernama Jack. Ia tinggal dengan sang ibu yang bernama Joy. Walaupun memiliki suara halus dan rambut panjang, sebenarnya Jack ini adalah anak laki-laki. Mereka tinggal di sebuah ruangan yang sangat kecil, di mana ruangan itu mereka tidur, makan, masak, mandi, dan bahkan buang air di satu ruangan itu. Mereka tinggal di sana dari saat Jack dilahirkan, dan hari ini Jack akan berumur 5 tahun, di mana di saat itu Jack kecil tidak mengetahui apa-apa tentang dunia luar. Jack hanya tahu jika dunia atau bumi hanyalah di dalam ruangan itu. Karena dari Jack lahir sampai sekarang berumur 5 tahun, dia tidak pernah keluar dari ruangan itu. Jack hanya bermain dengan barang-barang bekas yang dibuatkan oleh sang ibu, dan dia hanya memiliki seekor anjing yang dibuat dari sebuah kertas. Satu-satunya hiburan mereka di dalam ruangan itu hanyalah sebuah TV tabung. Dan menyedihkannya lagi, setiap malam akan tidur, Jack akan dimasukkan ke dalam lemari oleh ibunya. Karena apa? Setiap malam akan datang seruang pria misterius yang mereka panggil dengan sebutan Old Nick. Pria itu datang hanya untuk bersilaturahmi genjot-genjot dengan ibunya Jack. Namun Jack yang memang masih kecil tidak tahu akan hal itu. Yang ia tahu, jika pagi datang, ia akan kembali di atas ranjangnya dengan sang ibu. Lalu terkadang ibunya terlihat sakit, luka lebam dan sebagainya. Dan di pagi itu, Joy memberikan giginya yang patah kepada Jack sebagai jimat perlindung. Dan hari itu Jack berumur 5 tahun. Joy, ibunya Jack, ingin merayakan ulang tahun anaknya itu. Namun memang ia tidak memiliki apa-apa, dan dia tetap berkata akan membuatkan Jack sebuah kue ulang tahun. Namun saat kue ulang tahun Jack telah selesai dibuat, Jack malah marah kepada ibunya. Karena ini bukanlah kue ulang tahun. Kue ulang tahun harusnya memiliki lilin seperti yang ada di TV menurut Jack. Namun dengan tenang, Joy tetap memberikan pengertian kepada Jack. Tapi karena memang Jack tidak paham akan itu, ia tetap protes kepada ibunya dan membentak si ibu. Kenapa ia tidak meminta lilin kepada Old Jack dan malah meminta celana kepada Old Jack? Kembali Joy memberikan pengertian kepada Jack. Jika kita hanya bisa meminta barang yang benar-benar kita butuhkan. Karena pria bernama Old Nick ini hanya memberikan belanjaan atau barang kebutuhan Jack dan Joy dengan rentang waktu 1 kali seminggu saja. Suatu malam, Jack kembali mengintip dari balik jendela lemari itu saat malam hari dan melihat si Old Nick memasuki ruangan mereka. Di sini terdengar sedikit percakapan antara Joy dan Old Nick, yang mana Joy berkata jika hari ini adalah ulang tahun Jack. Dan esok malamnya lagi, kembali Jack melihat Old Nick masuk dan memberikan sebuah mainan mobil remote control. Dan seperti malam sebelumnya, hanya terdengar suara erangan si ibu. Pagi harinya, Jack mulai memainkan mobil yang diberikan Nick kepadanya. Namun setelah melihat tingkah Jack akhir-akhir ini lebih agresif dan rasa ingin tahunya sangat besar, Joy mulai bercerita kepada Jack tentang yang sebenarnya terjadi. Joy mulai bercerita kejadian 7 tahun lalu yang ia alami di saat ia masih sekolah. Dahulunya, dia dijebak oleh Old Nick dan terperangkap di sini selama 7 tahun lebih, sampai akhirnya Joy hamil dan melahirkan yaitu Jack. Joy bercerita jika ia memiliki orang tua, yang mana itu juga merupakan kakek dan neneknya Jack. Selain itu Joy juga bercerita, di luar sana lebih luas dengan ruangan ini. Banyak makhluk nyata di luar sana. Namun karena Jack tidak memahami apa kata ibunya, Jack kembali marah. Yang mana amarah dan tantrumnya Jack ini sedikit membuat geram Joy. Namun kembali Joy meminta maaf kepada Jack. Dan Joy kembali bercerita tentang dunia luar kepada Jack. Di luar ada banyak sekali makhluk hidup. Ada manusia lain selain dia dan ibunya. Karena Jack hanya tahu, manusia yang hidup hanyalah ia dan ibunya serta Old Nick. Dan selesai bertengkar kemudian berbaikan dengan Jack, di malam harinya Jack kembali mengintip melalui selubang lemarinya saat Old Nick datang. Dan saat itu, hampir ketahuan karena suara berisik yang ditimbulkan oleh Jack. Namun Joy dengan sigap mengatakan, mungkin aja itu tikus. Jack sudah tidur, begitu alibi dari Joy. Namun Jack yang rasa ingin tahunya tak bisa lagi dibendung, keluar dari lemari itu untuk memastikan apakah Old Nick sudah tidur atau belum. Tetapi You ever touch me like that again? You ever grab me like that? Jack, I'm sorry. pagi harinya, karena perbuatan kasar dari Old Nick semalam meninggalkan bekas lebam di bagian leher dan pipi Joy, Joy mulai khawatir dengan tumbuh kembang anaknya.
mulai menyiapkan sebuah rencana yang harus melibatkan Jack. Joy membuat alibi jika Jack demam tinggi dengan cara merebus air hangat dan menempelkan di bagian dahi dan pipi Jack. Dan saat malam hari, saat Old Nick datang, Joy berpura-pura cemas dengan keadaan Jack dan memintanya untuk membawa Jack ke rumah sakit. Rencananya nanti saat di rumah sakit, Jack harus mencari bantuan orang dewasa di sana. Namun walaupun Old Nick meraba bagian dahi Jack yang panas, namun ia enggan menuruti permintaan Joy untuk membawanya ke rumah sakit, dengan alasan karena Old Nick sudah tidak bekerja lagi selama 6 bulan terakhir disebabkan ia telah dipecat. Dan di keesokan paginya, listrik ruangan itu terputus, sampai akhirnya seluruh ruangan menjadi dingin. Namun lusanya listrik kembali menyala, dan saat itu Joy mencoba membuat rencana baru dengan menggulung tubuh Jack di dalam karpet dan berpura-pura Jack meninggal dunia. Dan nantinya, kata Joy, saat ia dinaikkan ke atas truknya Old Nick, Jack harus melompat saat truknya mulai melambat. Mereka melakukan latihan selama berhari-hari, sampai Jack paham apa yang harus ia lakukan agar lancar mencari pertolongan di luar sana. Tetapi namanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa, tentu saja Jack selalu memberontak dengan semua suruhan Joy. Sampai saat itu, tiba-tiba saja Old Nick masuk ke dalam ruangan itu, dan Joy langsung menggulung Jack ke dalam karpet itu, dan mulai berwajah sedih dan mengatakan Jack meninggal dunia, karena kemarin sempat listrik padam dan cuaca dingin memperburuk kondisinya. Tidak ada pilihan lain, Old Nick pun membawa Jack keluar ruangan itu dan mengaitkannya ke dalam truk pick up milik Old Nick. Wiggle out. Jump. Run. Somebody. Di luar, ternyata yang dikatakan oleh ibunya itu benar adanya, jika dunia ini sangat luas sekali. Walau awalnya ragu untuk lompat, Jack mulai memberanikan dirinya untuk lompat dari truk itu. Walau pada akhirnya diketahui oleh Old Nick dan sempat tertangkap kembali. Tapi saat itu, Jack sempat menabrak seorang pria dan meminta tolong yang membuat Old Nick melepaskan Jack dan kabur. What's that you got there, honey? Come on. I'm calling the cops, mister! Hi, honey. Hold on, I'm gonna call somebody. Tidak lama, polisi datang dari laporan si pria, dan di dalam mobil, Mbak Polwan ini mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Mulai dari nama, tempat tinggal, dan nama orang tuanya. Namun Jack yang hanya bisa menjelaskan namanya Jack dan dia tinggal di sebuah ruangan sempit yang mana ibunya selalu bilang kalau itu adalah gudang. Di dalam gudang itu tidak ada jendela, hanya ada atap yang terbuat dari kaca, dan Joy juga berkata ia tak pernah keluar sama sekali dari dalam gudang itu. Dan saat Mbak Polwan menanyakan nama ibu Jack, Jack lupa dan hanya memberikan patahan gigi ibunya kepada Mbak Polwan. Dan Jack berkata lokasi gudang itu sekitar 3 kali hentakan yang terjadi di kepalanya, yang membuat Mbak Polwan sadar berarti ada 3 kali belokan dari tempat ia ditemukan. Dan Mbak Polwan pun mulai menghubungi para polisi lain untuk melacak mobil pickup merah yang terdeteksi satelit dalam beberapa jam terakhir pergi beberapa blok dari sana, yang mana ada gudang dengan atap kaca. Tidak lama polisi bisa mengkonfirmasi lokasinya, dan Joy berhasil disermatkan dan berpelukan dengan Jack. Dan setelah itu, mereka dibawa ke rumah sakit. Stay with the kid. Hey, Parker. We'll take us somewhere to sleep soon. Di dalam rumah sakit, Jack yang belum terbiasa dengan dunia luar hanya bisa cengak-cengok doang. Lalu dokter mendatangi mereka sekedar memberikan obat, masker, dan antibiotik kepada Jack. Karena Jack dan Joy bisa terserang virus dikarenakan antibodi mereka yang belum terbiasa dengan dunia luar. Lalu tidak berapa lama, ayah dan ibunya Joy datang dan memeluk Joy.
Di saat itu, sang ibu menjelaskan jika ia sudah berpisah dengan ayahnya semenjak hilangnya Joy 7 tahun lalu, dan sekarang ibunya Joy sudah menikah lagi. Setelah menjalani perawatan intensif selama 10 hari, Joy diperbolehkan untuk pulang. Namun berita tentang Joy yang berhasil selamat dari penculikan yang menimpanya membuat geger seantero jagat, yang membuat sangat banyak wartawan yang ingin wawancarai Joy saat itu. Di dalam rumah, mereka disambut oleh ayah tirinya Joy yang bernama Leo. Leo orangnya humble dan sangat hangat. Setelah beberapa obrolan singkat, ayah kandungnya Joy datang berkunjung. Namun di saat makan bersama, sang ayah enggan untuk menatap Jack dan bahkan tidak menegur Jack yang membuat Joy marah dan membawa Jack pergi ke dalam kamarnya. Thank you. It's okay. Thank you for being polite. Ice cream hurts. You got a brain freeze there, Jack. I think I'll turn in. Is there something wrong? You haven't said one word to Jack. Joy. We do, Dad. Dad, look at him. Robert. Please. Robert. Joy. Joy. Kembali ya, gue percepat aja ceritanya. Saat ini, keadaan Joy dan Jack mulai untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Namun mungkin karena masih trauma atau sebagainya, membuat terkadang Joy memiliki emosi yang ledak-ledak. Sementara Jack juga antisosial. Bahkan Joy memarahi Jack karena ia hanya menghabiskan waktu dengan menonton film lewat HP-nya. Dan terkadang Joy juga berdebat dengan ibunya. Sebenarnya gue pikir Joy baik dan hanya ingin anaknya tidak antisosial dan bermain dengan hal yang lebih nyata. Namun itu semua butuh proses tentunya. Sampai akhirnya Joy siap untuk wawancara. Namun setelah itu, suatu pagi, Jack menemukan sang ibu overdosis di dalam kamar mandi karena tekanan dan stres. Lalu Joy dilarikan ke rumah sakit. Saat Joy di rumah sakit, Jack hanya tinggal dengan Leo, kakek tirinya, dan nenek kandungnya. Di sini, kondisi Jack perlahan membaik karena Leo sangat dekat dengan Jack, mengajarnya bermain dan sebagainya. Sampai akhirnya Jack mau memotong rambutnya. Dan sudah tidak antisosial lagi, Jack berkata kepada si nenek untuk memberikan potongan rambutnya itu kepada ibunya sebagai pemberi kekuatan. Dan tidak lama, Jack mendapatkan seorang teman seumuran dia dan mereka bermain bersama. Serta Joy keluar dari rehabilitasi dan mencoba memulai hidup baru dengan Jack untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Film diakhir dengan Jack meminta kepada Joy untuk terakhir kalinya mengunjungi ruangan tempat mereka dulu disekap selama bertahun-tahun. Joy menuruti permintaan putranya dan mereka pergi ke sana. Setelah memberikan kata perpisahan, film pun selesai. This room? Has it gotten shrinked? By plant, by chair number 1, by table, by wardrobe, by skylight. Must say bye-bye to room.